Salam Planter Indonesia. Banyak pertanyaan kepada The Brondol berkaitan dengan tumbuhan liar yang tumbuh di batang kelapa sawit. Tumbuhan yang liar pada batang kelapa sawit ini dinamakan istilahnya adalah epifit, di mana bahwa biasanya adalah berupa pakisan atau misalnya ada mungkin agak berkayu berserat-serat seperti kayak benih-benih ataupun bibit-bibit beringin. Ada juga yang kalau kita salah panen dan tidak pernah mengutip brondolannya, ya isinya mesti kentosan atau tukulan anak-anak sawit. Jadi pertanyaannya adalah disemprot atau enggak, Pak? Jawabannya adalah tidak disemprot. Pada prinsipnya bahwa tumbuhan liar ini adalah tidak mengganggu mekanisme serapan unsur hara dan air bagi di tanaman kita. Bahwa epifit ini hanya mengganggu mekanisme panen kita saja, di mana bahwa semakin rimbun semakin ini mungkin tanamannya masih pendek, tapi kalau sudah menengah agak merepotkan. Dan yang pasti bahwa epifit ini akan membuat kondisi ketika ada brondolan jatuh, maka dia nggak akan terlihat di sini. Maka bagaimana cara pengendaliannya? Biasanya pada umumnya biasanya tidak masuk dalam kriteria tersebut. Kalau di perusahaan pun bahwa epifit ini tidak masuk ke dalam jenis pekerjaan semprot epifit itu nggak ada. Jadi dikendalikan atau diberantas dengan apa? Jadi beban membersihkan ini adalah ketika seseorang melakukan tunas pokok. Karena tunas pokok biasanya kita bayar, tunasan dibayar, dia bertanggung jawab juga untuk pembersihan epifit ini. Karena di dalam sistem tunasan itu adalah menurunkan pelepah sesuai dengan songgonya, membersihkan epifit ini, dan akan membersihkan kelotokan. Kelotokan itu adalah ketika potongan pelepah yang sudah rontok, maka piringannya harus bersih. Itu adalah tiga item pekerjaan yang harus terselesaikan ketika ada pekerjaan tunasan. Jadi epifit ini tidak masuk ke dalam item semprot di dalam pengendalian gulma di divisi di perusahaan. Jadi bagaimana cara membersihkannya? Jadi pada prinsip tanaman ini sebenarnya mudah dibersihkan seandainya, maka luangkan waktu kepada para ini contohnya, luangkan waktu di ladang kita. Jangan sampai bahwa di ladang kita ada epifit ini bisa dipukul-pukul menggunakan pelepah yang sudah yang sudah ditinggal kayak dipecutin itu, kemudian ataupun mungkin ditarik-tarik juga bisa. Namun kalau tidak biasa dibersihkan, yang akan menjadi fatal itu adalah ketika tumbuhnya adalah bibit beringin. Maka kalau dia tumbuh beringin ataupun menjadi benalu yang kuat, maka dia akan susah dikendalikan dan akan mengganggu panen kita sampai tua. Maka harus segera kita lihat ini. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, dengan adanya epifit ini, tanpa disadari bahwa brondolan-brondolan itu ada di bawah sini. Ini berapa faktor kehilangan kita gara-gara nggak membersihkan epifit ini. Maka para petani dan para planter semuanya bersihkan epifit dengan cara mungkin manual saja tanpa harus mengeluarkan biaya herbisidanya. Sehingga bahwa pembersihan epifit ini menjadi sebuah pekerjaan yang akan membereskan atau memperbaiki pekerjaan lainnya, di mana nanti panennya brondolan tidak akan kelihatan jika ketinggalan dan tidak akan memberikan item. Kalau brondolannya ketinggalan akan menjadikan kentosan lagi, biaya lagi untuk pengambilan kentosan. Maka para planter semuanya harus sekali lagi bersihkan epifitnya. Bagaimana epifitnya? Tinggal dicabut atau dipecuti dengan menggunakan pelepah-pelepah ataupun kayu yang sudah ini, yang penting bersih. Jangan sampai dia tumbuh subur seperti ini. Karena pada prinsipnya si epifit ini adalah tumbuh dari sersa-sersa yang berada di ketiak-ketiak seperti ini. Maka dia tidak akan menghisap unsur hara dari bawah, tidak. Karena pada prinsipnya epifit hanya mengganggu mekanisme kerja panen dan lainnya saja, tapi tidak mengganggu penyerapan unsur hara dan airnya. Dan epifit tidak masuk ke dalam item pengendalian gulma secara chemis disemprot. Karena pengendalian gulma secara chemis itu hanya TPH, piringan, pasar pikul, dan jalur kontrolnya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda dan saya dan semuanya. Intinya adalah bagaimana kita mendapati perkebunan kelapa sawit kita atau ladang kita dalam kondisi yang bersih.
Karena semangat kita datang ke ladang, salah satunya adalah faktor kebersihan ladang itu sendiri. Begitu banyak masalah di ladang kita, maka membuat kita malas untuk datang ke ladang. Mungkin datang ke ladang gara-gara pengen mendapatkan income dari panennya saja. Ini menjadi tambah rusak nantinya. Intinya bersihkan semenarik mungkin ladang kita, supaya kita betah dan pengen berlama-lamaan di ladang kita, supaya ladang kita lebih prima. Mungkin itu jadi dulu. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.